Kebutuhan garam industri dan garam konsumsi yang semakin meningkat menjadikan garam sebagai salah satu komoditas penting. Oleh karenanya, peningkatan laju produksi garam nasional perlu dilakukan untuk mengimbangi laju impor garam. Dengan meningkatnya laju produksi garam, maka akan semakin meningkat pula limbah air tua atau bittern yang dihasilkan. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan pada tahun 2021, limbah bittern sebenarnya masih memiliki salinitas tinggi yaitu 29 hingga 30 derajat degree Baume karena mengandung magnesium, natrium, kalium, dan kalsium dalam konsentrasi tinggi. Di sisi lain, kandungan mineral dalam limbah bittern ini tidak dapat langsung dibuang ke perairan sebelum memenuhi standar mutu. Salah satu strategi dalam menangani limbah bittern adalah dengan meningkatkan nilai tambah produk hasil pengolahan bittern untuk mendukung keberlanjutan industri garam. Penelitian konsorsium ini terdiri dari 3 topik penelitian. Topik pertama mengenai rancang bangun plan proses pengolahan bittern. Topik kedua mengenai inovasi teknologi elektrodialisis untuk mengolah bittern menjadi produk bahan kimia bernilai tambah. Dan topik ketiga mengenai analisis strategi pengolahan limbah bittern pada produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas teknologi elektrodialisis dalam proses recovery mineral garam dari limbah bittern dengan menggunakan inovasi reaktor bentuk tubular. Eksperimen dilakukan dengan sistem batch recirculation yang mampu mengolah hingga 11 liter limbah bittern selama 5 jam. Optimasi proses recovery bittern menggunakan metode Response Surface Methodology atau RSM dalam menganalisis variasi kuat arus, debit resirkulasi, dan range temperatur selama proses berlangsung. Berdasarkan analisis RSM, didapatkan kondisi optimum proses adalah pada debit resirkulasi 24 liter per jam, kuat arus 10 ampere, dan kisaran temperatur proses sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius, dengan nilai desirability yang mendekati 1. Salah satu produk recovery bittern adalah larutan magnesium berkonsentrasi tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai koagulan. Dari hasil uji coba koagulasi flokulasi, dosis recovery koagulan bittern sebesar 1,3 hingga 1,5 ml per 1 liter air mampu memberikan persentase removal chemical oxygen demand tertinggi mencapai 87% dalam mengolah limbah dari pasar ikan. Selain itu, produk recovery bittern berupa presipitat yang teridentifikasi dominan sebagai magnesium oksida dan natrium klorida dari hasil analisis SEM-EDX. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa skenario pengolahan limbah bittern pada proses produksi garam yang dapat diaplikasikan pada kondisi yang berbeda. Terdapat 3 skenario yang dikembangkan untuk memaksimalkan ekonomi sirkular. Skenario pertama yaitu secara sentralisasi. Pada skenario ini, proses pengolahan dilakukan secara terpusat dalam satu unit besar. Selanjutnya, skenario kedua yaitu secara desentralisasi, di mana terdapat beberapa unit yang melakukan pengolahan secara paralel. Skenario ketiga yaitu hybrid, yang merupakan gabungan antara kedua skenario yang dilakukan secara seri dan paralel. Metode yang dilakukan yaitu permodelan MINLP yang merupakan singkatan dari Mixed Integer Nonlinear Programming. MINLP merupakan permodelan matematis yang mengkombinasikan variabel kontinu dan diskrit dengan non-linear dari suatu fungsi objektif yang dibatasi oleh satu atau beberapa kendala. Pada kajian ini, jumlah fasilitas pengolahan merupakan variabel diskrit, sedangkan cost dan revenue merupakan variabel kontinu. Selanjutnya, fungsi non-linear pada studi kasus ini adalah penurunan harga. Model MINLP ini digunakan untuk mengoptimalkan trade-off antara cost dan benefit dari pengolahan limbah bittern. Tahapan iterasi dan pengujian sensitivitas model dilakukan menggunakan software Lingo. Berdasarkan hasil permodelan, skenario sentralisasi menghasilkan keuntungan tertinggi dibandingkan skenario lainnya. Desentralisasi memiliki total pendapatan tertinggi, tetapi nilai laba keseluruhan lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan total biaya pemrosesan jauh lebih tinggi dibandingkan skenario lainnya. Berdasarkan analisis numerik, skenario sentralisasi cocok untuk wilayah dengan suplai bittern yang rendah. Sedangkan skenario hybrid ditetapkan paling baik untuk wilayah dengan suplai bittern yang tinggi. Apabila suatu wilayah memiliki lahan garam yang banyak dan lokasinya jauh dari fasilitas recovery, skenario desentralisasi tepat untuk diterapkan. Di dalam air tua atau bittern, terdapat garam anorganik seperti MgCl2, MgSO4, KCl, dan NaCl yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dari garam yang diproduksi. Garam anorganik mempunyai sifat larutan yang berbeda-beda sebagai fungsi dari temperatur, sehingga untuk mengekstrak garam anorganik dari dalam bittern perlu dilakukan dengan proses penguapan kandungan air melalui proses penguapan secara bertingkat atau serial dengan menggunakan evaporator. Hal ini dikarenakan setiap produk garam anorganik memiliki sifat terlarut pada temperatur tertentu, sehingga perlu proses penguapan di evaporator 1 yang dilanjutkan dengan proses penguapan di evaporator 2.
untuk produk yang memerlukan penguapan pada temperatur yang lebih tinggi. Proses penguapan pada bittern plant proses mempergunakan uap yang dihasilkan dari panci presto. Selanjutnya, uap yang dihasilkan disirkulasikan ke evaporator 1 dan evaporator 2 melalui jalur perpipaan yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dipergunakan untuk memanaskan bittern keluar dari evaporator 1 dan keluar dari evaporator 2 dengan temperatur lebih tinggi dari evaporator 1. Hasil penguapan kandungan air di bittern plant proses pada temperatur 45 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, dan 110 derajat Celcius menunjukkan bahwa kandungan tertinggi adalah magnesium, dilanjutkan dengan kalium, natrium, serta yang terendah yaitu klor. Riset ini dapat berkontribusi besar terhadap industri garam dan ekonomi sirkular di Indonesia.